Hakim itu sudah puluhan tahun menangani perkara warisan, perceraian, bahkan perebutan harta. Tapi hari itu ia menemukan kasus yang membuat seluruh ruang sidang terdiam. Dua orang saudara saling menggugat, bukan karena tanah, bukan karena uang. Mereka berebut seorang ibu yang telah melahirkan, ibu yang telah merawat, ibu yang telah membesarkan mereka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat online semuanya dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, yang ada di Nusantara ataupun yang ada di mancanegara. Kembali bersama saya, Ronggo Panuntun, yang setia menemani Anda di tengah badai algoritma, tsunami teknologi, dan juga hujan notifikasi. Di kesempatan hari ini ada sebuah kisah motivasi yang ingin saya sajikan kepada Anda semuanya sebagai bahan pengingat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keluangan rezeki, waktu, sehingga kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu. Oke, di sebuah kota kecil hidup seorang ibu yang telah lanjut usia. Suaminya telah lama meninggal. Kini tubuhnya semakin lemah. Langkahnya pun tak lagi kuat. Penglihatannya mulai kabur. Ia memiliki dua anak laki-laki yang sama-sama mencintainya, sama-sama menyayanginya. Anak sulung selama ini merawat sang ibu di rumahnya, memandikan, menyiapkan makanan, menemani berobat. Namun suatu hari anak bungsunya datang. Dengan penuh hormat ia berkata, "Kak, izinkan ibu tinggal bersamaku. Aku juga ingin merawat beliau." Sang kakak menolak. "Tidak, selama ini ibu bersamaku. Biarlah aku yang menjaga beliau sampai akhir hayatnya." Adiknya tidak mau mengalah. Kakak kan sudah mendapatkan kesempatan bertahun-tahun. Sekarang giliranku untuk berbakti. Hari demi hari perdebatan itu semakin besar. Keduanya sama-sama bersikeras, bukan karena ingin menerima, tetapi karena ingin memberi. Bukan karena ingin mendapatkan, akan tetapi karena ingin berbakti. Hingga akhirnya masalah itu pun sampai ke pengadilan. Saat membaca berkas perkara, sang hakim mengernyitkan dahi. Ia membacanya sekali, lalu dua kali, bahkan sampai tiga kali. Seolah tidak percaya, karena sepanjang hidupnya ia terbiasa melihat anak menggugat saudara karena warisan, karena rumah, dan juga karena tanah. Namun kali ini sungguh berbeda dan sangat berbeda sekali. Di ruang sidang sang kakak berkata dengan mata berkaca-kaca, "Yang mulia, saya hanya ingin merawat ibu saya." Belum selesai berbicara, adiknya berdiri. Air matanya mulai jatuh. "Yang mulia, saya juga ingin mendapatkan kesempatan yang sama. Saya takut, menyesal terlambat berbakti." Ruang sidang mendadak sunyi. Tak ada suara, tak ada bisikan, bahkan hakim pun terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat dua anak yang berebut surga. Akhirnya hakim pun memandang sang ibu, lalu berkata, "Ibu, selanjutnya saya serahkan keputusan ini kepada Anda. Pilihlah di antara kedua anak ibu ini yang mana yang ibu ingin tinggal." Seluruh ruangan menunggu. Sang ibu perlahan berdiri. Air matanya mengalir. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Nak,
Bagaimana mungkin seorang ibu memilih salah satu dari anak-anaknya? Kalian berdua adalah kebanggaan ibu. Kalian berdua adalah alasan ibu selalu bersyukur. Lalu ia pun melanjutkan, jika memang kalian benar-benar ingin membahagiakan ibu, jangan suruh ibu untuk memilih. Tetaplah saling mencintai dan berbaktilah bersama. Saat itu juga kedua anaknya menangis. Mereka saling memandang, lalu saling berpelukan. Banyak saudara bertengkar karena harta peninggalan orang tua. Namun sangat sedikit yang bertengkar karena ingin merawatnya. Padahal rumah bisa dicari, uang bisa dicari, warisan bisa dicari. Akan tetapi kesempatan berbakti kepada orang tua tidak akan datang dua kali. Karena ketika mereka sudah tiada, yang tersisa hanyalah doa dan penyesalan. Jangan berebut warisan orang tua, berebutlah kesempatan untuk membahagiakan mereka, karena di sanalah letak surga. Terima kasih, demikian tadi sekelumit kisah motivasi, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya untuk memperbaiki akhlak kita, untuk mengingatkan kembali tentang sosok seorang ibu yang telah membesarkan kita, merawat kita, yang telah banyak berjasa kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Ronggo Panuntun. Terima kasih.